Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lepia Imania dari Angkatan 17 Kelompok 1 NDH01 Latsar CPNS 2021. Kali ini nilai-nilai dasar yang akan saya jelaskan adalah tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Nah, dapat kita lihat sendiri. Jadi etika publik adalah penentuan baik atau buruk dan benar atau salah. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dan berdasarkan bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 5, ada 12 kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Kemudian pada Undang-Undang ASN Pasal 4 terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yaitu ada akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Kemudian dimensi tindakan integritas publik. Dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Yang pertama, mulai dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi sebuah peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dapat dilihat ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pada kehidupan sehari-hari, yang pastinya kita harus selalu memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, dan hormat. Tanggung jawab dengan setiap tindakan yang dilakukan dan menilainya secara objektif. Dapat membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu komitmen mutu. Komitmen adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok tanpa adanya unsur keterpaksaan. Dan mutu adalah ukuran baik atau buruk tentang penilaian, yaitu tentang kepuasan pelanggan. Jadi, komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Ada 5 hal bagaimana kita menjaga komitmen mutu. Yang pertama adalah tujuan, kemudian peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Nah, dengan demikian pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. ASN melayani, bukan dilayani. ASN juga harus memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komitmen mutu dalam pelayanan sehari-hari, yaitu melayani semua pasien dengan cepat, tanggap, dan tepat. Kemudian juga memberikan pelayanan dengan berbagai inovasi terbaru. Nah, yang terakhir adalah tentang anti korupsi. Korupsi adalah ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, atau bisa disebut penyelewengan atau penggelapan uang negara yang keuntungannya adalah untuk pribadi ataupun orang lain. Jadi, sikap anti korupsi adalah sikap dan perilaku tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Korupsi dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kejujuran atau norma, dan mengkhianati kepercayaan. Ada 2 unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Nah, dapat kita lihat sendiri ada beberapa jenis-jenis korupsi, seperti kerugian uang negara, penggelapan uang negara, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, pemerasan, ataupun suap menyuap.
Kesadaran anti korupsi melalui spiritual accountability dengan memandang tujuan hidup dan sadar hidup harus dipertanggungjawabkan. Berawal dari niat baik, visi dan misi yang baik, usaha terbaik dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk penerapan anti korupsi di kehidupan sehari, saya mengambil contoh dengan disiplin dan datang tepat waktu, serta pulang bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada, dan transparan jika ada penggunaan uang negara dan digunakan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.